Saat ini, Peggy telah bebas dari tersangka pembunuhan Pina dan Eki. Peggy pun kini berseliweran menceritakan kisahnya di beberapa podcast seperti podcast Akbar Faisal Uncensored. Bagaimana Peggy menjelaskan kisahnya saat ia menjadi tersangka dan kemudian divonis bebas. Inilah kesaksian Peggy bersama Akbar Faisal. Anda sudah diputus bebas oleh hakim pra-peradilan karena Anda mengajukan, pengacara Anda mengajukan itu. Anda yakin betul ya bahwa Anda bukan pembunuh dari dua orang itu ya? Ya, saya sangat yakin, Pak. Kenapa Anda yakin? Karena saya emang dari diri saya emang nggak merasa bersalah, nggak pernah melakukan pembunuhan seperti itu. Ceritakan kepada kita secara singkat, ceritakan sama kami bagaimana proses hukum yang menimpamu sejak kamu di rumahmu digeledah dan diambil dan kemudian kamu jadi ditahan selama berapa hari? 49 hari. 49 hari dan kemudian kemarin ada putusan kamu bebas. Ya prosesnya itu sangat gimana ya? Sangat nggak itu sih, kayak nggak masuk akal itu. Misalkan saya dituduh sebagai pelaku utama, dituduh sebagai pemerkosa, dituduh sebagai yang menyuruh, dituduh sebagai ketua geng. Padahal nyatanya saya sama sekali tidak pernah ikut ketua geng, ikutan geng. Saya tidak sama sekali tidak menyuruh siapapun untuk melakukan pembunuhan atau pemerkosaan. Bahkan saya tidak mengenal korban, bahkan saya tidak pernah memiliki perasaan untuk menyakiti seseorang, bahkan untuk membunuh, apalagi memerkosa. Bahkan menyuruh orang yang lain, orang tidak bersalah, disuruh buat melakukan kejahatan seperti itu. Saya yakin seperti itu. Kamu nggak kenal korban itu? Sama sekali tidak kenal. Sama sekali. Pada saat terjadi peristiwa itu, ini tampaknya menjadi kartu truf tim penasihat hukummu adalah terjadinya peristiwa itu katanya Anda sedang bekerja membangun sebuah rumah milik orang di kota Bandung. Iya, benar. Dan si pemilik rumah itu kemudian datang dan memberikan persaksian bahwa betul pada saat terjadinya peristiwa di Cirebon itu, tepatnya di Kabupaten Cirebon, perbatasan dengan kota Cirebon, itu Anda bekerja di situ dan datang memberikan persaksian bahwa ternyata Anda memang bekerja di situ. Iya, benar sekali. Waktu 2016 pas setelah penggerbekan itu, dan saya berkoordinasi sama Ibu Yanti, terus Ibu Yanti menyarankan bahwa saya untuk jangan dipulang dulu gitu ibaratnya. Tapi saya bergejolak di sana di Bandung tuh, karena saya pengen membuktikan gitu. Ya udah, saya ngajakin Mama untuk koordinasi, "Mah, gimana kalau misalkan aku pulang aja gitu." Mama juga ngomong ke Bu Yanti gitu. Terus ternyata yang punya rumah juga udah mau bener-bener udah, "Ya udah, Abah pulang duluan aja." Sama Tunggu dulu. Siap. Anda bergejolak itu pada saat pembunuhan itu terjadi? Bukan, setelahnya. Setelah misalkan ada kabar dari Mama, setelah film itu? Setelah ada penggeledahan. Ada penggeledahan di 2016. itu. 2016. Artinya 8 tahun ya? Iya, 8 tahun yang lalu. Iya. Pengen mengatakan kepada polisi bahwa saya tidak bersalah, tapi saya bilang nunggu panggilan secara patut karena kita tidak punya dasar untuk datang ke sana. Oke, makasih penjelasannya. Saya kembali ke Peggy. Jadi Anda tetap bekerja di Bandung selama 8 tahun itu hingga kemudian keluarlah film itu ya? Iya, benar. Film apa sih namanya? Pina setelah 7 hari. Anda sudah nonton film itu? Belum pernah. Belum nonton. Belum pernah. Oke. Nah, terus Anda pulangnya ke Cirebon setelah itu sekitar 2015, 2018 tuh. Ya. Jadi pekerjaan saya kan di 2017. Sebelum 2017 sudah selesai. Nah, setelah itu kan saya lanjut kerja lagi. Kerja lagi di kota Bandung lagi. Bandung lagi, di beda tempat. Oh, jadi proses hukum dengan kepolisian itu bukan lagi di Cirebon Anda, langsung ke Polda ya? Iya, seperti itu kayaknya sih, Pak. Oh, Polda gitu ya. Iya. Nah, oke. Selama proses Anda diinterogasi dan segala macam itu, menurut Anda, ini pendidikanmu apa? SMP, Pak. Peggy. SMP. Iya. Lulus ya? Iya. Lulus, tapi SMP juga berangkatnya sebulan sekali, kadang-kadang pas ulangan aja berangkat, Pak. SMP terbuka. SMP terbuka. Pak. Kamu anak keberapa dari berapa? Anak pertama. Berapa bersaudara? 4 total, Pak. 4 total ya. Belum berkeluarga kan kamu atau belum menikah ya? Belum, Pak, belum. Oke. Tinggalnya keluarga memang di Cirebon. Iya, benar, Pak. Saya dengar rumahnya Anda itu ukurannya kecil tetapi dihuni oleh 4 keluarga sekaligus. Iya, 4 keluarga. Oh. Nah, oke, kembali pada yang tadi. Siap. Anda diapain pada saat Anda diperiksa? Saya pertama itu ada sempat pemukulan, pengancaman, ya pukul di mata sini, terus ya ada sempat masuk kresek itu sampai nggak bisa bernapas tapi cuma sebentar itu. Apa gimana?
dimasukin kresek warna hitam. Kresek maksudnya? Ya plastik kresek. Oh plastik. Ya. Jadi di mana? Di penyidikan itu Pak, masih di kepala sini, di muka sampai nggak bisa nafas, sampai bergejolak gini nginter, tapi cuma sebentar sih. Oh kayak yang di film-film itu ya? Iya cuma sebentar tapi. Gitu. Oke, terus ya setelah itu kan itu pas posisi udah ditutupin kresek itu, pas Mama sama Bu Yanti udah pada keluar, udah pada mau pulang, izin kan pertama kali saya tangkap sih kan jam 10 malam itu. Katanya kan udah malam Bu, katanya udah keluarga boleh pulang dulu, nanti pagi boleh istirahat, kami tempatkan di Tahdi katanya itu. Nah setelah Mama sama Bu Yanti keluar pintu kan saya masih di dalam tuh, gak boleh keluar dulu. Pas itu kan pengancaman tuh lumayan Pak, sampai biar bisa menjatuhkan mental lah, ibarat mental saja dijatuhkan gitu. Iyo mengaku nggak pada saat itu? Sama sekali tidak, orang saya tidak sama sekali tidak merasa melakukan kesalahan itu kok, sama sekali tidak. Berapa lama Anda diperiksa hingga kemudian keluar posisi sebagai TSK itu? Saya diperiksa selama saya dimasukin, pertama saya masuk langsung diperiksa, langsung persiapan BAP, diperiksa terus sampai pagi jam 4 baru boleh istirahat jam 5 saya suruh tidur sebentar katanya, si penyidik mau mandi, ada yang mau pulang dulu nih. Nah setelah itu jam 5 pagi itu langsung saya suruh diganti baju itu, kan awalnya kan saya kan nggak pakai baju, maaf itu Pak, nggak pakai baju, ditelanjangin tuh sampai pagi itu. Terus saya setelah pagi itu suruh ganti baju, ganti baju, terus lanjut gelar perkara katanya itu, sekitar gelar perkara, persiapan bagi-bagi persiapan gelar perkara. Wah pada sibuk lah mereka, ada siapan gelar perkara, ada yang di situ, ada yang koordinasi ya, saling ibaratnya mengatur strategi gitu ya. Terus setelah itu langsung BAP lagi terus stop itu Pak, nggak boleh. Ini di Polda ya? Polda Pak, Polda Jawa Barat ya? Polda. Oke. Ruang penyidikan nggak boleh stop Pak. Bahkan saya mau sholat juga, yuk nanti aja sholatnya gini. Bahkan saya maksain diri buat sholat itu seadanya. Mau ngambil wudhu saya nggak bolehin keluar, jadi saya ngambil wudhu pakai debu aja, yang di bawah pakai debu, terus pakai tanah kan, tanah disobek Pak, baju disobek, baju bangga disobek, dibuang habis semua Pak, robek semua. Terus ya saya tanah kan pendek bawahnya Pak, jadi saya terpaksa nyari kain yang nggak kepake tuh, saya terpaksa diliputin sih buat nutupin dengkul, buat sholat gitu, nutupin dengkul buat sholat ya. Saya terbatas sih Pak, saya nggak tahu kiblat arah mana, tapi yang penting saya yakin hati saya aja Pak, Bismillah aja gitu, soalnya kan tahu kiblat arah mana. Jadi menurutmu Peggy, pintu mana atau alasan apa atau bukti mana yang kemudian menurutmu mereka jadikan alasan untuk membuatmu pada posisi seperti itu dan sampai disiksa? Nah, saya juga tidak tahu, karena saya tidak mengerti hukum. Saya hanya bisa menjelaskan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Namun mereka tidak menggubris. Jadi mereka tetap, kami nggak peduli pengakuan kamu. Biar kamu mau nggak ngaku, biar kamu, yang penting kami sudah yakin bahwa kamu itu pembunuh utama gitu. Bahwa kamu itu menjahat, kamu itu layak ya, ibarat layak. Iya, layak. Oke. Gitu. Ada lagi pemirsa bernama Aep. Aep ya, yang juga menuduh kamu. Ya, benar. Bahwa kamu adalah pelakunya. Benar. Kamu kenal nggak si Aep itu? Sama sekali tidak kenal. Kenapa dia tuduh kamu? Nah itu juga saya penasaran. Makanya kalau misalkan Aep berani keluar, ya saya mau diskusi dulu, mau menanyakan mengapa gitu, alasannya kenapa dia nuduh saya gitu. Padahal sama sekali saya juga tidak kenal sama dia. Seperti itu. Seperti itu. Sampai pada bagian ini sebelum saya pindah ke Ibu Yanti, saya mau tanya. Di pengadilan pra peradilan itu kamu diputus bebas. Salah satunya yang menjadi saksi mahkota itu adalah si pemilik rumah. Benar. Yang kamu bangun rumahnya. Benar. Pada tahun 2016 di Bandung itu ya? Benar Pak, benar. Apa pengakuan dari si pemilik rumah, namanya siapa? Pak Agus alias Aceng, dipanggil Agus alias Aceng. Di daerah mana di Bandung? Ranca Kasiat, Ranca Manyar. Ranca Kasiat. Ya, desa Ranca Manyar. Dia ngomong apa pada saat itu? Itu saya nggak hadir Pak, jadi nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Oke, kamu sudah ditahan 49 hari. Apa pesanmu kepada para aparat hukum, bahkan juga mungkin kepada presiden sebagai pemimpin tertinggi, agar kemudian kasus seperti ini tidak terjadi lagi? Kasus-kasus salah tangkap atau kesalahan penanganan hukumnya tidak terjadi lagi. Ya untuk saya mah memesan kepada pihak kepolisian itu untuk lebih berhati-hati lagi dalam perihal menempatkan orang sebagai tersangka gitu, dan jangan asal tangkap, terus jangan asal mengkambing hitamkan lah seperti itu orang yang tidak bersalah, karena mereka juga punya keluarga, punya harapan, punya masa depan, dan punya cita-cita yang sudah mereka rencanakan, sudah mereka rancang seperti itu. Dan untuk Presiden Jokowi itu ya semoga itu beliau itu bisa untuk lebih
memperbaiki hukum di Indonesia ini, terutama ya pihak-pihak berwajib yang mungkin ya seperti itu, saya nggak mau bisa bilang lagi. Pokoknya seperti itu, saya pengen yang lebih terbaik aja. Kamu nggak dendam? Sama sekali nggak, Pak. Sama sekali, karena saya biarkan aja yang di atas membalasnya, karena prinsipnya gini, hidup di dunia ini hanya sekali dan di akhir itu selamanya. Jadi meskipun saya di dunia dijolimi, difitnah, dituduh sebagai macam-macam, nggak apa-apa. Yang penting nanti balasnya di akhirat, karena di dunia ini saya orang nggak mampu, orang nggak punya. Jadi mungkin saya nggak bisa membalasnya, Pak. Mungkin nanti di akhirat aja kita, biar Allah yang membalasnya, biar tangan Tuhan yang membalasnya. Karena saya percaya gini, kebenaran pasti akan menemukan jalannya, seperti itu. Nah, kawan-kawan Maca Project sekalian, kalian mungkin punya pendapat lain tentang peristiwa ini. Nah, bagaimana perspektif kalian?